Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang, bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa juga harapan saya bahwa saudara semua dimanapun mendengarkan renungan ini, bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya hari ini, penuh dengan sukacita saudara semuanya boleh diberkati Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita masih diberi anugerah hari baru hari ini oleh Tuhan. Tentu kita berharap dengan berkat Tuhan yang baru juga yang bisa kita nikmati di sepanjang hidup kita hari ini. Mari kita mempersiapkan hati sehingga semua kebaikan berkat Tuhan itu bisa kita nikmati. Kita terlebih dahulu berdoa, memohon kekuatan dan tuntunan Tuhan menyertai kita hari ini. Kita berdoa. Kami menaikkan syukur kepada Tuhan untuk semua kemurahan, anugerah dan kasih setia Tuhan yang telah memimpin menyertai kami sepanjang malam. Juga sudah menganugerahkan kembali kepada kami hari baru pagi ini juga dalam kehidupan yang baru. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti biasa kita akan menerima kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar penuntun hidup kita di hari ini lewat renungan inspirasi yang akan kita terima, yaitu satu ayat dari kebenaran firman Tuhan yang saya siapkan dari kitab Filipi pasal yang kedua ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan, mari kita mendengarkan secara bersama-sama. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Demikian jauh pembacaan firman ini. Topik renungan kita pada pagi hari ini saudaraku yaitu menemukan kebahagiaan sendiri. Saya percaya saudara, setiap kita menginginkan hidup yang bahagia. Saya percaya tidak seorang pun kita menginginkan hidup yang tidak baik, hidup yang susah, hidup yang menderita dan seterusnya. Tanpa terkecuali bagaimanapun status dan kondisi kehidupan kita, setiap kita ingin bahagia dalam hidup ini. Oleh karena keinginan untuk mendapatkan kebahagiaan itu membuat ada begitu banyak orang, mereka rela mengorbankan baik waktunya, pikirannya, tenaganya, dan bahkan juga harta atau kekayaannya. Dan bahkan dengan menghalalkan segala cara mereka lakukan demi untuk menggapai kebahagiaan dalam hidupnya. Namun apakah kebahagiaan itu dapat kita raih hanya dengan cara-cara seperti itu? Tentu kita dapat menjawab sendiri, karena begitu banyak orang yang pada akhirnya mereka kecewa karena mereka tidak mendapatkan kebahagiaan walaupun mereka sudah berlelah dan berusaha sedemikian rupa. Mari lewat renungan kita pada hari ini kita akan dituntun bagaimana kita bisa menemukan kebahagiaan kita sendiri dalam hidup ini. Dikisahkan suatu hari saudara, ada seorang guru yang ingin mendidik anak-anaknya untuk memahami bagaimana kita bisa mengerti arti kebahagiaan dalam hidup. Guru ini membawa anak-anak muridnya ke sebuah aula, di mana di aula itu di sana ada penuh dengan balon yang berwarna-warni, dan sang guru menyuruh mereka masuk ke aula itu dan mengambil satu balon bagi masing-masing dari banyak balon yang ada itu. Dan setelah mereka mengambil balon itu satu untuk mereka masing-masing, sang guru mengatakan kepada mereka, ayo masing-masing tulis namanya dengan jelas di balon yang sudah diambil. Lalu setelah itu guru itu kembali mengatakan kepada muridnya supaya semua murid itu mengumpulkan kembali balon itu di satu tempat dan digodok. Digodok. Guru itu menggodoknya. Lalu setelah guru itu menggodok balon itu kembali, kemudian balon yang dicampur itu dibiarkan begitu di tengah aula itu. Lalu guru itu pun berkata kepada murid-muridnya, kembali dia katakan, anak-anak ayo
sekarang temukan balon dengan namamu sendiri. Itu yang diperintahkan oleh gurunya. Langsung masing-masing anak itu berusaha untuk mencari balonnya sendiri, balon dengan namanya sendiri. Memang ini menjadi sebuah pekerjaan yang sangat sulit karena ada ratusan balon yang telah ditulis dengan nama anak masing-masing dengan namanya, dan itu banyak sekali sedang berkumpul di aula itu, sehingga mereka hampir bisa dikatakan semua mereka gagal untuk menemukan balon yang mereka tulis dengan namanya itu. Setelah beberapa saat kemudian, karena guru telah melihat mereka ada yang kecewa, ada yang putus asa karena tidak menemukan balon dengan namanya, guru itu pun kembali berkata, "Ayo anak-anak, sekarang kalau kamu menemukan balon dengan nama temanmu, berikanlah itu kepada temanmu tersebut dengan segera." Itu yang dikatakan. Lalu saat itu juga saudara, masing-masing telah memegang balon di tangannya. Saat itu juga. Dan satu-satu mereka mulai menyebut nama temannya itu. Ada yang berkata, "Michelle, ini balonmu." Ada yang juga katakan, "Tommy, aku menemukan balonmu." Dan ada yang katakan, "Bambang, Clarissa." Ya, ada begitu banyak lagi saudara. Mereka saling menyebut nama dari balon yang mereka temukan itu. Dan mempertemukan dengan orang pemilik nama itu. Dan memang tidak berapa lama saudara, mereka semua dapat menemukan balon mereka karena masing-masing memberi balon itu kepada yang pantas memilikinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, artinya mereka sangat cepat menemukan balon temannya. Kemudian diberikan kepada temannya itu, dan temannya itu juga menemukan balon dengan namanya mereka masing-masing. Dengan sekejap mereka menemukan semua balon itu. Lalu setelah mereka masing-masing memegang balon dengan namanya sendiri, kemudian ibu guru itu pun dia mulai berkata kembali kepada anak-anak muridnya, "Anak-anakku, camkanlah ini, bahwa balon ini, yaitu balon dengan namamu ini adalah sesungguhnya itu gambaran dari kebahagiaanmu." Itu yang dikatakan oleh guru itu. Kalau engkau berusaha menemukan kebahagiaanmu sendiri, maka engkau akan mengalami kesulitan. Bahkan engkau akan susah karena itu sangat sulit sekali. Bahkan mungkin tidak akan engkau temukan itu. Itu yang dikatakan. Tetapi kalau kamu mau memberikan kebahagiaan itu kepada temanmu, dia katakan, suatu ketika yakinlah bahwa kebahagiaanmu pun akan datang dengan sendirinya kepadamu. Camkanlah ini baik-baik. Jadi masing-masing kita tidak perlu mencari kebahagiaan bagi diri kita, tetapi masing-masing kita perlu berbagi kebahagiaan untuk sesama kita. Maka kebahagiaan yang kita harapkan juga akan datang dan kita terima dalam hidup ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi ini pelajaran yang bagus sekali untuk kita saat ini. Jangan berusaha saudaraku mengejar kebahagiaan hanya untuk dirimu sendiri. Saya ingin mengatakan itu akan membuang banyak energi. Dan kalau itu dapat, engkau telah lelah untuk mendapatkannya. Ya, ini penting. Tetapi cobalah bagikan kebahagiaan itu kepada orang lain. Dan engkau akan menemukan juga kebahagiaan dalam dirimu sendiri. Mari berbagi kebahagiaan pada pagi hari ini. Pikirkan apa yang bisa membahagiakan orang lain yang ada di sekelilingmu. Pikirkan apa yang bisa membahagiakan pasangan hidupmu, suamimu, istrimu, anak-anakmu, orang tuamu, sahabat-sahabatmu, rekan kerjamu. Pikirkan apa yang bisa membahagiakan mereka. Maka engkau juga akan bisa menemukan kebahagiaan seperti yang mereka harapkan, juga seperti yang kau inginkan dalam dirimu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya firman Tuhan yang menuntun kita pagi ini berkata, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga.
Dan kalau kita memahami apa yang pernah dikatakan oleh Yesus, apa yang engkau kehendaki dilakukan orang lain kepadamu, lakukanlah juga seperti itu kepada mereka. Artinya saudaraku, sebelum kita menemukan kebahagiaan dalam diri kita, marilah berbagi kebahagiaan. Bahagiakan orang-orang di sekelilingmu. Maka dengan sendirinya mereka pun akan membahagiakan kehidupan saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu setiap kita ingin hidup bahagia seperti yang saya katakan tadi. Demikian juga dengan orang lain yang ada di sekelilingmu. Mereka juga ingin hidup bahagia. Alangkah indahnya jika masing-masing kita saudara, kita mau saling membuka dan memberi diri untuk membangun kebahagiaan bersama di antara kita. Maka kita akan sama-sama menikmati kebahagiaan itu dalam persekutuan kita bersama. Untuk itu jangan lagi ada di antara kita saudara, setiap kita mendengarkan renungan pagi ini, jangan ada lagi di antara kita orang yang hanya mau memikirkan kepentingannya sendiri. Jangan saudaraku. Hendaklah kita masing-masing juga mau memikirkan kepentingan yang dapat membahagiakan orang lain. Sehingga kita pun dapat menuai kebahagiaan dari kebersamaan kita dengan mereka. Mari saudaraku, inilah yang kita renungkan pagi hari ini. Jadi menemukan kebahagiaan itu sendiri, kita akan dapatkan itu jika kita juga mau berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Dengan kita mau membahagiakan orang lain, maka sesungguhnya kita sudah menemukan kebahagiaan kita sendiri. Kiranya Tuhan menolong kita dengan renungan ini, memberkati saudara. Mari di tahun 2022 ini kita pikirkan segala sesuatu yang bisa membuat orang-orang lain di sekeliling kita bahagia. Maka kita pun akan memenuhi kebahagiaan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami menaikkan syukur kepadamu pada pagi ini. Kami boleh menikmati persekutuan dengan Tuhan lewat firman yang sudah kami renungkan lewat renungan inspirasi ini. Berkatilah umat Tuhan yang mendengarkannya, supaya masing-masing kami dapat memberi kebahagiaan kepada sesama kami. Berbagi kebahagiaan. Dan kami pun akan menemukan kebahagiaan sendiri ketika kami melakukan itu. Berkatilah setiap kami hari ini supaya kami hidup bahagia bersama dengan Tuhan, bersama dengan rekan-rekan kami. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang jatuh Tuhan angkat, yang tidak berdaya Tuhan kuatkan mereka, yang putus asa beri harapan, yang berduka dihiburkan Tuhan. Juga untuk jemaatmu, umatmu yang sakit, jamahlah mereka, ulurkan tanganmu, pulihkan, sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga doakan anak-anakmu yang sedang bergumul untuk pekerjaan, berkatilah. Yang bergumul untuk jodoh diberkati Tuhan. Yang bergumul untuk keturunan, berkati buah kandungan mereka, penuhkan sukacita mereka. Anak-anak kami dalam pergumulan pendidikan, Tuhan juga tolong sehingga mereka pun diberkati Tuhan dalam pendidikan mereka. Hamba juga doakan jemaatmu, umatmu yang berulang tahun pagi ini, biarlah mereka boleh dipenuhkan dalam sukacita sambil bersyukur kepadamu. Karena semua itu adalah anugerah Tuhan. Ada begitu banyak umatmu saat ini yang sedang terbelenggu dengan belenggu-belenggu persoalan hidup yang sulit, yang berat, bahkan oleh kuasa setan dan kuasa gelap, sehingga mereka tidak dapat menikmati kebahagiaan itu. Dengan pertolongan kuasa nama dan darah Tuhan Yesus, jamahlah mereka, tolong mereka, lepaskan, bebaskan, dan izinkan mereka hidup dalam kebahagiaan bersama Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kiranya kebenaran ini menjadi berkat bagi kita, sehingga apapun keadaan hidup yang saudara hadapi hari ini, tetaplah semangat, jadi kuat dalam Tuhan, bersukacita senantiasa, dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Itu pasti dikehendaki Tuhan dari hidup saudara di hari ini. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan memang saudara rindu didoakan, hubungi kami saudaraku di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara di dalam doa. Dan kami juga berharap biarlah kiranya juga saudara bisa membantu kami dalam pengembangan pelayanan ini dengan selalu mau setia membagikannya kepada orang lain. Supaya banyak juga orang lain diberkati Tuhan. Juga berikan komentar yang baik di link YouTube kami. Tekan tombol like juga subscribe sebagai bentuk dukungan saudara untuk pengembangan pelayanan ini ke depan. Itulah harapan kami saudaraku. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, pendeta di GKP Jemaat Khusus Horesan Medan menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain. Tuhan Yesus memberkati kehidupan saudara di hari ini. Shalom.